Ada kabar baik, untuk pegawai non-ASN tahun ini akan mendapatkan gaji ke-13, berikut adalah kriteria dan besaran yang akan didapatkan sesuai PP nomor 16 tahun 2022. Silahkan simak. Berdasarkan informasi yang dilansir dari media online ayobandung.com, apakah pegawai non-ASN di instansi pemerintah dapat gaji ke-13? Sebagaimana yang telah diketahui, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah PP nomor 16 tahun 2022 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan bahwa dengan adanya kebijakan gaji ke-13 diharapkan dapat mendorong percepatan ekonomi nasional dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Lalu, siapa saja yang berhak mendapatkan gaji 13 2022? Bila merujuk PP nomor 16 tahun 2022 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2022 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Lantas pegawai non-aparatur sipil negara di instansi pemerintah apakah dapat gaji ke-13? Berdasarkan PP nomor 16 tahun 2022, pada pasal 3 disebutkan bahwa aparatur negara yang berhak mendapatkan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 adalah PNS, CPNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara termasuk juga dengan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pegawai non-aparatur sipil negara yang bekerja di instansi pemerintah juga berhak mendapatkan gaji ke-13. Namun, dalam pasal 4 PP nomor 16 tahun 2022 dijelaskan lebih lanjut bahwa pegawai non-aparatur sipil negara yang dimaksud dapat menerima gaji ke-13 bila memenuhi persyaratan berikut ini. A. Warga negara Indonesia. B. Pada saat peraturan pemerintah ini diundangkan, pegawai tersebut diwajibkan telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus, paling singkat 1 tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja. C. Pendanaan belanja pegawainya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. D. Diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara, untuk pegawai non-aparatur sipil negara di instansi pemerintah yang dalam jangka waktu 1 tahun belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh, masih berhak mendapatkan gaji ke-13 apabila A. Telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja yang dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13. B. Telah ditetapkan menerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun rincian gaji ke-13 non-ASN di instansi pemerintah menurut PP nomor 16 tahun 2022 pasal 6 ayat 8, dijelaskan bahwa besaran gaji ke-13 pegawai non-aparatur sipil negara di instansi pemerintah, paling banyak sebesar tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum daerah yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara. Adapun, besaran maksimal gaji ke-13 non-aparatur sipil negara di instansi pemerintah yang menjabat sebagai pejabat pelaksana berdasarkan jenjang pendidikannya adalah sebagai berikut, silahkan simak. Itulah penjelasan lengkap mengenai pegawai non-ASN di instansi pemerintah yang mendapatkan gaji ke-13 menurut PP nomor 16 tahun 2022. Semoga bermanfaat.